Dia mana? Tak kasih dulu penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, di subuh kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang membahas kaidah-kaidah dasar tentang ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah satu dari dua ilmu dasar dalam memahami bahasa Arab, samaan dengan ilmu sharaf. Kemarin kita telah masuk di halaman berapa? Yang 4 ya. Kita sebelumnya udah bahas, kan lalu kita habiskan waktu untuk membahas latihan-latihan yang ada dalam buku ini. Sekarang kita masuk ke halaman 34 yang membahas tentang apa tuh? Marfu'atul asma. Isim-isim yang marfu'. Isim-isim yang marfu'. Apa itu isim-isim yang marfu'? Marfu' itu bisa dikatakan posisi yang tinggi. Jadi kalau dalam kalimat saya memukul dia, posisi yang paling tinggi di situ adalah saya, ya. Senternya saya. Dia yang menjadi kedudukan sebagai subjek di sana. Nah, yang disebutkan dalam ini marfu'atu sab'atun wahiyah. Dan yang marfu'at itu ada 7. 7 yang adalah yang pertama al-fa'il, yaitu subjek. Dengar istilah fa'il adalah yang melakukan pekerjaan. Fi'lun itu kata kerja. Fa'ilun yang melakukan kata kerja. Berarti kan pelaku. Yang kedua ada naibul fa'il. Penggantinya fa'il. Jadi kalau dalam kalimat pasif, maka tatkala kalimat pasif biasanya fa'ilnya disembunyikan. Pasif. Jadi pelakunya disembunyikan, ya. Nggak muncul di kalimat dia. Saya dipukul. Dipukul itu kalimat pasif. Pelakunya di situ tidak dinampakkan. Saya dipukul. Saya itu objek di situ. Pelaku yang mukul nggak tahu. Maka nanti harus ada naibul fa'il. Pengganti dari pelaku. Posisi pelakunya itu. Yang ketiga adalah al-mubtada. Al-mubtada itu ibarat kata sifat, kata keterangan biasanya kalau kita. Rumah itu bagus. Di situ kan nggak ada kata kerja, ya. Maka susunannya nanti adalah mubtada dan khabar. Mubtada yang dijelaskan, khabar yang menjelaskan. Nanti nomor 4 itu khabar yang menjelaskan mubtada. Rumah berarti mubtada, khabar rumah itu cantik berarti khabar yang menjelaskan rumah. Jadi mubtada itu yang dijelaskan, khabar yang menjelaskan. Laptop itu rusak, berarti laptop disebut, khabarnya iya, berarti rusak itu menerangkan tentang si mubtada. Kemudian yang kelima ada isim kana wa akhwatiha, dan saudara-saudaranya. Ada khabar inna dan saudari-saudarinya.
Kemudian at-tabi'ul lil marfu' yaitu pengikut atau follower atau ya, pengikut dari at-tabi'u lil marfu', pengikut dari si yang marfu'. Kita mulai di bahasan yang pertama yaitu al-fa'il. Al-fa'ilu ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'li al-ma'lum wa dalla ala man fa'alal fi'la. Al-fa'il itu suatu isim. Fa'il kan pelaku ya, berarti dia kata benda kan? Tidak isim. Marfu'un yang dia marfu', waqa'a terletak ba'dal fi'li, terletak setelah fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum itu fi'il yang posisinya itu aktif. Mengerjakan, menulis, memakan, itu fi'il ma'lum. Wadalla ala, dan menunjukkan ala atas man fa'alal fi'la. Siapa yang melakukan fa'ala, melakukan al-fi'la, suatu pekerjaan, kata kerja. Ya. Ala siapa fa'ala melakukan fi'la, kata kerja. Kata kerja misalnya ada kata kerja pergi. Dia yang pergi. Yang melakukan, berarti dia itu sebagai fa'il. Atau pukul kata kerjanya. Berarti pemukul itu adalah mereka yang melakukan pekerjaan. Halo Nia, udah masuk? Ya, tanpa ini juga sudah masuk. Halo, suara memang jelas di sana ya? Jelas, Bang. Ya. Halo. Ya, halo. Lanjut. Kita udah lanjut dulu ya di halaman 34 PDF-nya. Nanti Nia sambil santai aja ikutin. Jadi dalam bahasa Arab itu nanti ada yang disebut dengan fa'il. Jadi kalau sepadannya dengan bahasa Indonesia yaitu pelaku ya, pelaku. Nah, jadi al-fi'lu ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'li. Dia suatu isim. Isim itu kata benda. Yang posisi marfu' terletak ba'da setelah fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum itu fi'il yang aktif, mengerjakan, makan, minum, menulis, apalagi banyak ya, mengambil, membunuh, melihat, mencium ya. Itu fi'il ma'lum. Nanti ada namanya fi'il majhul yang kebalikannya. Misalnya ditulis, dicium, kemudian dibunuh, dipukul. Itu contoh fi'il. Nah, fi'il ma'lum tadi fi'il yang dia aktif. Wadalla ala man fa'alal fi'la. Dan menunjukkan atas man siapa fa'alal fi'la yang melakukan pekerjaan. Itu definisi dari fi'il, dari fa'il. Contoh mislu, contoh. Qalan nabiyyu. Nabi berkata. Jadi dalam bahasa Arab dibalik nih. Qala duluan, an-nabiyyu baru pelakunya. Kalau kita nabi berkata, maka kita untuk mengartikan tetap kita mulai subjek dulu. Boleh juga sih berkata nabi. Ngerti? Tapi normalnya kita dalam bahasa Indonesia diartikan nabi berkata. Qalat berkata Aisyatu, Aisyah. Aisyah berkata, Fazal mujtahidu. Mujtahidu menang. Faza atau berhasil.
Mujtahid berarti orang yang sungguh-sungguh berhasil. Hadarul mudarrisu. Guru hadir. Hadaratil mudarrisatu. Guru perempuan hadir. Rosabal kaslan. Rosabal itu artinya apa ya? Gagal apa menyesal dulu. Kaslan, pemalas. Jadi kita cari rosabal. Kaslan itu artinya pemalas. Maka kita berdoa tuh, Allahumma inni a'udzubika minal ajz wal kasal. Ajz dari kelemahan. Lemah maksudnya lemah, tubuhnya merasa capek, pikirannya lelah gitu. Kaslan wal kasl, dari rasa malas, doa kita. Kemudian al-fa'il itu ada yang zahirun. Ya, ada yang zahir. Gede banget. Okay, good. So the next one is about the fa'il. The fa'il ada yang dia itu zahir. Ada yang dhamir. Zahir sa'alal apa nih? Nah, contohnya sa'alal ustazu. Ustadz bertanya. Sa'ala bertanya, al-ustadz, ya ustadz ya, guru. Kemudian ada shallal waladu, anak laki-laki sholat. Ada bakat Maryamu. Si Maryam nangis. Bakat. Ada di dhamir katabat, jalasat, kharajna. Artinya di sini bisa kita simpulkan dari contohnya. Az-zahir, seperti zahir, itu kelihatan pelakunya. Fa'il itu kan pelaku. Zahir itu kelihatannya. Pelakunya kelihatan. Sa'ala ustaz. Ustaz, tahu kita pelakunya ustaz. Tahu kita pelakunya walad, atau anak laki-laki. Tahu kita pelakunya Maryam. Meong. Nah. Terus, sementara dhamir, itu pelakunya tersirat di data kerjanya. Katabat. Berarti dia perempuan menulis. Jalasat. Dia perempuan duduk. Kharajna. Kami keluar. Ashrabu. Saya minum. Tashrabu. Dia perempuan atau kamu laki-laki minum. Yashrabuna. Kemudian apa itu? Mereka minum. Uktub, tulislah. Iqra, bacalah. Ya'lamu. Berarti apa tuh? Dari kata ya'lamuna, ta'lamuna. Berarti kalian ya'lamu, ketahuilah. Cari tahulah. Atau berilmulah, ilmuilah. Ya. Oke, ke fa'il. Jadi ini tadi disampaikan nih rangkumannya, ketentuan-ketentuan fa'il. Fa'il harus selalu marfu', didahului oleh fi'il ma'lum. Kemudian yang ketiga, tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya. Tapi ada kalanya berselang oleh kalimat lain. Misalnya gini. Doroba
Muhammadun fil madrasati al-walada. Siapa pelakunya? Muhammad doroba, memukul, fil madrasati, di dalam sekolah, al-walada, anak laki-laki. Tapi kita tetap artikan Muhammad memukul anak laki-laki di sekolah. Karena dalam bahasa Arab, susunan kata itu tidak ditentukan oleh SPOK-nya, tetapi ditentukan oleh harokatnya. Sementara jikalau kita masih harokat ke Muhammadu, maka dia pelaku. Kalau Muhammada, dia jadi objek. Makanya al-walada, objek di situ kita harokati fathah. Muhammadu al-walada. Muhammadu pelaku. Al-walada, objek. Kalau kita balik, bisa aja. Doroba, memukul. Muhammada sebagai objeknya. Fil madrasati al-waladu. Artinya diartikan adalah al-waladu memukul Muhammad di sekolah. Jadi bermain dengan harokat itu mengubah arti secara total kalimat yang kita sampaikan. Terus ada fa'il sulit dicari, maka gunakan pertanyaan apa dan siapa. Fa'il mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas, misalnya tadi jalasat atau bakat Maryamu. Maryam ini kan perempuan, maka ada ta'nis, ta untuk perempuan. Kalau laki-laki, baka Muhammadun, misalnya, berarti Muhammad nangis. Baka itu artinya nangis ya. Dalam bahasa Minang, baka itu artinya apa? Bakar. Ikan bakar, kan? Ikan bakar. Ya kan ya? Baka itu kan bakar. Itu mungkin. Terus di selanjutnya ada saya akan rangkuman ini aja. Bila fa'il musanna jamak, maka fi'il harus tetap dalam keadaan mufrad. Ya, muslimuna bila fa'il yang musanna atau jamak, maka harus tetap dalam keadaan mufrad. Misalnya doroba muslimuna. Doroba nggak berubah. Bukan dorobuna. Oke. Muslimuna. Tapi ada tapinya. Kalau kalimatnya nanti ismiyah. Ismiyah itu artinya muslimunnya duluan. Oke. Karena posisinya terserah ya. Tapi tatkala posisi itu kita letakkan muslimunanya di awal, diikuti dengan dorobanya. Berarti nanti muslimuna yadrubuna. Tapi kalau muslimunya setelah fi'il, cukup doroba muslimuna. Bingung kan ya? Belajar itu harus bingung. Ya nanti, karena Nia kelewat banyak. Ada videonya nanti kalau mau ditonton. Tapi ini kan apa aja? Isi waktu aja sebenarnya. Terus ada yang ketujuh, ada fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih. Al-amsilah, contoh-contoh hadorol waladu. Hadorol waladu. Walad, anak laki-laki, hadir. Hadorotil bintu. Anak perempuan, hadir. Hadorol waladani. Dua anak laki-laki hadir. Tetap dia hadoro, bukan hadoroni. Hadoro. Dan kalau misalkan katabu, bukan hadoro waladani. Tetap aja hadoro. Hadorotil bintani. Anak perempuan hadir. Yashabul aulad. Anak laki-laki jamak, yashab pergi. Tazhabul banat. Anak perempuan sudah pergi. Sa'alan nabiyya rajulun. Nah, apa artinya apa nih?
Sa'ala itu artinya bertanya. Nabi, rojul, rojul. Rojul itu laki-laki. Seorang laki-laki. Nah, ya. Karena harokat di sini itu menentukan SPOK-nya, susunan kalimatnya. Sa'alan Nabi ya rojulun. Nabi itu fathah, berarti Nabi sebagai objek di sana. Rojulun dhammah, maka rojulunnya sebagai subjek. Berarti kita artikan seorang laki-laki bertanya, sa'ala bertanya kepada Nabi. Nah, kalau kita balik nabinya dhammah, orangnya fathah, maka menjadi Nabi bertanya kepada seorang laki-laki. Nah, ini. Jadi harokat dhammah atau fathah itu menentukan maksud kalimatnya apa nih? Siapa yang pelaku, siapa yang objeknya? Gitu. Kemudian innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yakhsyallaha yang takut kepada Allah sebagai objek itu min ibadihi dari hamba-hambanya al ulama hanyalah para ulama. Nah, Allah sebagai objek, ulama di situ sebagai pelakunya. Karena ulama takut kepada Allah, kan intinya kalimatnya itu ya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu ulama. Sesungguhnya ulama takut kepada Allah sebagai objek. Ulamanya sebagai pelaku. Kemudian sa'alani dzata yaumin rajulin. Sa'alani menanyaiku nih zata yaumin suatu hari rajulun seorang laki-laki sebagai pelaku. Seorang laki-laki pada suatu hari bertanya kepada sa'alani menanyaiku atau bertanya kepadaku. La yadkhulul jannata illal mu'minun. Tidak masuk surga la yadkhulul jannah, jannahnya sebagai objek, illal mu'minun, kecuali orang-orang yang beriman. Illal mu'minun, bukan mukminin. Ya. Mu'minuna, mu'minina. Ingat pelajaran kita di jamak muzakkar salim, penambahan una dan ina. Nah, una dipakai kalau dia sebagai subjek, sementara ina dipakai kalau dia sebagai objek. Una subjek, ina sebagai objek. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu. Nah, ini. Dan ketika ibtala itu menguji, ada bala kan? Bala bencana, ibtala. Bala itu artinya sebenarnya menguji. Ujian. Maka sebenarnya bala bencana itu ujian. Sama seperti ujian nasional atau ujian kelas. Setelah ada ujian, seorang itu kan naik ke level yang lebih tinggi. Makanya bala bencana sebenarnya kalau kita lihat dari sisi yang lain itu adalah cara Allah agar menaikkan derajat seseorang ke derajat yang lebih tinggi. Makanya nggak pernah ada orang bisa naik kelas 3 kalau dia belum ujian dulu kan di kelas 2, ujian kelas, dia nggak akan naik ke kelas 3. Diuji dulu. Makanya bala bencana itu dari sisi yang lain cara Allah untuk menaikkan derajat seseorang di hadapan Allah SWT. Nah, dan ketika wa idza sebenarnya wa idzi ta'ala wa idzi itu artinya ketika ibtala itu artinya menguji Ibrahimnya fathah rabbu hu-nya kembali kepada Ibrahim. Robnya Rabbuhu-nya. Robnya Ibrahim. Berarti Rabbu di sini pelaku. Dan ingatlah ketika Robnya Ibrahim menguji Ibrahim. Kalau kita balik, Ibrahimu Rabbahu. Dan ingatlah tatkala Ibrahim menguji Tuhannya. Nah, ini fatalnya. Ada ya makhluknya mampu menguji Tuhannya. Gimana tuh? Kafir dia. Qad ja'akum rasuluna.
Ibu berangkat ya. Terus qad ja'akum rasuluna, dan tatkala rasul kami datang kepada kalian. Ja'akum datang, ja'a itu artinya datang, kum kalian, rasulna kami, rasuluna, rasulnya kami. Nah, bermain dengan harokat di sini artinya bermain dengan makna dari kalimat tersebut. Jadi dalam Al-Quran ketika kita salah membaca harokat itu, maka otomatis artinya akan berubah. Otomatis salah bacaannya kan. Nah, dari sana kalau kita nggak bisa mengambil esensi bahwa belajar Al-Quran dengan benar itu suatu hal yang wajib. Nggak apa-apa kalau sekarang kita belum benar, tapi kita dalam tahapan proses belajar. Tapi yang salah adalah tatkala kita sebenarnya masih salah bacaan Al-Qur'annya, tapi nggak mau belajar. Jadi kalau orang yang dia tahu dia salah-salah baca Al-Qur'an, namun dalam proses belajar, maka kesalahan dia selama belajar itu tidak dianggap sebagai satu kesalahan, keliruan. Nah, nggak dianggap sebagai dosa. Dan kalau udah kan tipikal orang tuh ada kan 4 orang yang pintar dan tahu dia pintar. Ini orang ini yang paling bagus. Ada orang yang pintar tapi nggak tahu kalau dia itu pintar. Dia nggak tahu kalau dia berilmu. Lagi orang bodoh tapi merasa dia pintar. Ada orang bodoh tapi nggak tahu kalau dia bodoh. Nah itu orang bodoh itu paling tingkatan paling rendah itu udah. Dia bodoh tapi nggak sadar kalau dia itu bodoh. Tetap aja ngomong merasa pintar. Padahal dia bodoh. Nah itu. Nggak tahu salah baca Al-Qur'annya salah, tapi dia merasa nggak perlu belajar gitu ya. Dan dia merasa pintar dengan kesalahan-kesalahan ini. Ini apa namanya kondisi harokat benar salahnya dalam baca Al-Quran gitu penting. Kita kan nggak tahu nih kalau kita belajar bahasa Arab baru kita ngerti betapa pentingnya harokat benarnya membaca Al-Quran itu betapa pentingnya karena maknanya itu berubah. Khususnya nanti pada ayat-ayat misalnya Allah mengatakan misalnya hamba menyembah Allah terganti harokatnya menjadi Allah apa Allahu abda misalnya abda abda maka Allah menyembah hambanya ini kan kalimatnya kafir ini kalimat yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam kalau dia baca itu dengan kesadarannya. Demikian yang dapat kita bacakan dan kita jelaskan dalam kesempatan yang baik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.